آغازی بر پایان پدافند افسانه‌ای ارتش صهیونی و سردرگمی و خودزنی اشرار صهیونی را ולא בסכנת קריסה, כרגע אנחנו לא נכנסים למעט. Потенциала он растет, ну и у нас под носом, нас это касается напрямую, конфликт, который мы переживаем на Украине. Saat dunia belum sempat menarik napas, Iran membuat gempar dengan peluncuran rudal mematikan yang menghantam Israel. Serangan gelombang ke-12 dilancarkan Iran ke wilayah Israel. Meski jumlah rudal yang diluncurkan lebih sedikit, namun kerusakan yang ditimbulkan di wilayah Israel lebih dahsyat. Iran meluncurkan gelombang baru rudal dan drone ke wilayah luas Israel yang terbesar dalam 48 jam, melukai sedikitnya 65 orang dan menyebabkan kehancuran luas di Tel Aviv. Radio tentara Israel melaporkan bahwa sekitar 20 hingga 30 roket diluncurkan dari Iran, salvo terbesar dalam 48 jam. Sementara itu, kantor berita Iran melaporkan bahwa sasaran serangan rudal di Beersheba adalah markas komando dan intelijen tentara Israel, yang terletak di sebelah rumah sakit Soroka yang rusak akibat gelombang ledakan. Badan tersebut mengatakan fasilitas yang ditargetkan menampung ribuan tentara, sistem komando digital, operasi perang siber, sistem komando, kontrol, intelijen, pengintaian, dan pengawasan militer Israel. Beberapa roket juga ditembakkan dari Iran, dan sirine serangan udara terdengar di Tel Aviv dan beberapa kota di Galilea Israel Utara. Memperingatkan adanya infiltrasi drone, Komando Front Dalam Negeri meminta warga Israel untuk memasuki tempat perlindungan bom. Rudal Iran langsung mengenai sasaran di kota Tel Aviv, Ramat Gan, tempat bursa saham Israel berada, Holon, dan Beersheba. Dalam statistik terbaru, Channel 12 Israel melaporkan bahwa rudal Iran telah menewaskan 24 orang, melukai 838 orang, dan memaksa evakuasi sekitar 5.000. IRGC menyatakan bahwa pada gelombang ke-12 rudal Sijil, sejenis rudal balistik jarak menengah ultra berat diluncurkan. Ini menandai pertama kalinya IRGC Iran menggunakan rudal jarak jauh Sijil, yang memiliki jangkauan 2.000 km yang dapat menyerang jauh di dalam wilayah musuh, termasuk seluruh wilayah Israel dan Eropa Tenggara. Rudal tersebut berukuran panjang 18 meter dan dapat membawa muatan sekitar 700 kg. Pengerahan Sijil bisa menjadi titik balik dalam konflik Israel-Iran. Jangkauan rudal yang jauh memungkinkan Iran untuk menyerang Israel tanpa meluncurkan dari proksi seperti Hizbullah di Lebanon atau milisi di Suriah atau Irak. Radio Angkatan Darat Israel melaporkan mengutip sumber keamanan bahwa rudal Iran yang diluncurkan dalam salvo terakhir menuju wilayah Gus dan Tengah adalah luar biasa dalam hal jenis, berat, dan jumlah bahan peledak yang dibawanya, dan menekankan bahwa rudal tersebut melebihi perkiraan. IRGC menekankan bahwa serangan rudalnya akan tepat dan berkelanjutan, dan menyoroti bahwa markas besar Mossad dan Aman serta pangkalan udara tentara Israel menjadi sasaran di berbagai lokasi di wilayah pendudukan. Dan yang membuat rudal ini berbeda bukan hanya daya ledaknya, tetapi juga maknanya, karena Iran memberi nama rudal itu dari salah satu ayat suci Al-Quran. Sijil atau Sijil ternyata dinamai berdasarkan penggalan ayat Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Fil. Tercantum firman Allah mengenai kisah kawanan burung yang diperintahkan Allah untuk memerangi pasukan bergajah pimpinan Raja Abraha yang hendak menyerang Ka'bah di Mekah. Dan bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal kecerdikan. Iran berhasil membongkar dan menyita bahan peledak dari agen-agen musuh yang coba menyusupkan teror. Otoritas Iran menangkap sebanyak 44 orang yang diduga sebagai mata-mata atau pihak-pihak yang terkait dengan operasi Badan Intelijen Israel Mossad di Iran. Penangkapan ini merupakan hasil rekapitulasi dari buruan Iran selama 14-18 Juni. Pihak berwenang Iran juga mengamankan sejumlah bahan peledak dan komponen drone selama penangkapan tersebut. Pada 15 Juni, otoritas juga menangkap 2 orang di distrik Fasafuyeh Recontri. Dalam penangkapan itu ditemukan lebih dari 200 kg bahan peledak, 23 drone, peluncur, dan mobil pickup saat melakukan penggebrekan. Pada 16 Juni, sejumlah orang yang terlibat operasi dan jaringan terkait Mossad di Provinsi Teheran dan Isfahan ditangkap. Pada 17 Juni, media pemerintah Iran melaporkan penangkapan tim teroris. Mereka ditangkap di Barat Daya Teheran bersama dengan penyitaan sejumlah bahan peledak. Pada 17-18 Juni, seorang tersangka agen Mossad juga ditangkap di Karaj, Provinsi Alborz. Ia ditangkap karena memproduksi bahan peledak di sebuah bengkel.
Pada 18 Juni, 5 agen Mossad juga dilaporkan ditangkap di Lorestan. Pemburuan agen Mossad ini dilakukan setelah Israel melancarkan operasi Rising Lion ke Iran pada 13 Juni lalu. Saat konflik kian memanas, Rusia tak tinggal diam, dengan tegas memberi ancaman bagi siapapun yang coba-coba mencelakakan Iran dan pemimpinnya. Rusia bersumpah tak akan tinggal diam jika Israel dan Amerika Serikat membunuh pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Wacana mengenai pembunuhan Khamenei dilontarkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di beberapa kesempatan. Netanyahu dalam wawancara dengan ABC News mengatakan bahwa perang Israel dan Iran hanya akan berhenti jika Khamenei terbunuh. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga membuat pernyataan serupa dalam unggahan di Truth Social pada Selasa 17 Juni. Trump mengatakan ia tahu persis di mana lokasi Khamenei saat ini dan bahwa ia bisa membunuhnya kapan saja, namun tak dilakukan untuk saat ini lantaran masih ingin melanjutkan negosiasi dengan Iran. Negara-negara mayoritas Islam serta negara-negara nuklir sekutu Teheran lantas mengutuk keras Israel atas serangannya ke Iran. Dan Rusia sampai menawarkan diri untuk memediasi konflik antara Iran dan Israel. China juga mendesak agar gencatan senjata segera tercapai dan menegaskan bahwa masalah nuklir Iran harus melalui jalur politik dan diplomatik, bukannya militer. China dan Rusia kompak menyamakan sikap saat Amerika Serikat mempertimbangkan untuk ikut terlibat dalam perang Iran versus Israel. Pada Kamis 19 Juni, Presiden China Xi Jinping menelepon Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menekankan bahaya dan situasi konflik di Timur Tengah. Xi mengatakan gencatan senjata adalah hal yang wajib menjadi prioritas di Timur Tengah sekarang. Xi berujar penggunaan kekuatan bukanlah cara yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan. Kekuatan menurutnya cuma akan berdalam kebencian dan konfrontasi. Pada kesempatan itu, Xi juga mengatakan bahwa keselamatan warga sipil harus menjadi prioritas utama saat ini. Pada bagiannya, Putin sepakat bahwa situasi Timur Tengah saat ini amat berbahaya. Menurutnya, serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran tak bisa dianggap angin lalu. Putin juga mengatakan bahwa pihak-pihak yang berkonflik harus betul-betul memastikan keselamatan warga negara ketiga. Seiring dengan itu, ia menekankan bahwa Rusia siap menjaga komunikasi erat dengan China dan melakukan upaya aktif bersama untuk mendinginkan situasi guna menjaga perdamaian dan stabilitas regional. Potensi keterlibatan Amerika Serikat dalam perang Iran versus Israel menjadi perhatian dunia saat ini. Sebab, jika AS terlibat langsung, situasi konflik akan memanas dan perang berpotensi melebar ke negara-negara lainnya.